saya Elizabeth Cecilia Sinaga. Saya berasal dari Pematang Siantar. Nah, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang budidaya pertanian dengan menggunakan teknologi hidroponik. Nah, teknologi hidroponik itu sendiri adalah sistem budidaya dengan menggunakan air sebagai media pengganti tanah. Nah, salah satu hal yang paling dibutuhkan dalam sistem hidroponik adalah instalasinya sendiri. Nah, dalam instalasi hidroponik itu yang kita butuhkan adalah talang air. Talang air itu dapat berupa paralon untuk mengalirkan air. Nah, yang kedua itu adalah tangki penampung air. Nah, tangki ini fungsinya untuk menampung nutrisi yang telah kita campurkan seperti pupuk AB mix. Nah, selanjutnya yang paling dibutuhkan adalah sambungan instalasi listrik. Nah, listrik itu kita perlukan untuk pemasangan atau untuk menjalankan pompa air. Nah, pompa air itu nanti kita perlukan untuk mengalirkan air dari tangki hidroponik ini menuju ke talang air itu sendiri. Nah, itu adalah peralatan yang kita butuhkan dalam membuat budidaya tanaman hidroponik. Pertama, untuk sistem budidaya tanaman hidroponik, kita harus menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Yang pertama ada rockwool, ada bibit, ada pupuk, itu jenisnya ada pupuk AB mix, itu khusus untuk hidroponik, sama ada nampannya. Yang pertama kita harus memotong rockwoolnya terlebih dahulu. Jadi di sini udah ada tempat untuk pemotongannya yang sudah dimodifikasi terlebih dahulu. Menjadi sekitar 2 cm kedalamannya. Kira-kira bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita akan basahi rockwoolnya terlebih dahulu dengan menggunakan air biasa. Setelah dirasa sudah cukup lembab dan sudah cukup basah, maka kita akan membolonginya untuk tempat benihnya hanya sekitar 0,5 cm. Nah, selanjutnya setelah lubangnya sudah siap, kita akan mencoba memasukkan benihnya. Ini sama aja seperti benih yang ditanam pada tanah. Nah, setelah benih selesai disemai, ini biasanya sih orang-orang akan meletakkannya di tempat yang gelap supaya kelembapannya itu bisa terjaga dan dia akan cepat berkecambah. Tapi dengan memperhatikan tingkat kelembapan dari rockwoolnya tersebut. Untuk hasilnya besok, kira-kira sore besok, ini kemungkinan besar sudah sprout atau sudah berkecambah. Nah, setelah tanaman yang telah kita bibitkan itu telah berumur kira-kira 2 minggu atau kita sudah melihat adanya tumbuh daun sejati, itu kira-kira 3 atau 4 buah helai daun. Nah, apabila telah tumbuh daun sejati, maka tanaman ini dapat kita pindahkan ke dalam net pot. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, kita sekarang menggunakan net pot yang berukuran 5 cm. Karena dia berukuran 5 cm, sehingga kita tidak membutuhkan kain flanel sebagai alasnya. Nah, beginilah jika sudah dimasukkan ke net pot. Nah, tanaman ini setelah dimasukkan ke net pot, maka kita akan pindahkan langsung ke instalasi hidroponik atau langsung kita masukkan ke talang hidroponiknya sendiri. Ini adalah beberapa contoh tanaman yang akan kita pindahkan atau siap dipindahkan. Nah, setelah kita masukkan ke net pot, selanjutnya kita akan pindahkan ke dalam instalasinya sendiri. Nah, dia kenapa dimasukkan ke dalam instalasinya ini? Karena tanamannya itu sudah siap menerima nutrisi. Nah, kalau tanaman masih
seperti ini, nutrisi yang diperlukan itu hanya sekitar 800 ppm. Ini adalah contoh sawi yang berumur sekitar 4 sampai 5 minggu. Jadi bisa kita lihat daunnya sudah tumbuh besar dan akarnya sudah mulai banyak tumbuh di area netpot dan di area rock wall-nya. Jadi kita akan tetap biarkan dia di dalam talang hidroponiknya sambil memperhatikan nutrisinya. Perawatan tanaman hidroponik, yang pertama kita harus memperhatikan tingkat kualitas nutrisinya. Nah, ini adalah pupuk AB mix yang tadi telah dibuat. Ini akan dicampurkan ke dalam tangki air yang telah diisi oleh air. Nah, ini adalah contoh larutan yang sudah dicampur dengan pupuk. Nah, tingkat kualitas nutrisi itu bisa diukur dengan TDS meter. Nah, tingkat nutrisi yang baik itu adalah sekitar 1000 sampai 1400 ppm pada tanaman yang sudah hampir panen. Nah, di sini bisa kita lihat kualitas nutrisinya itu sebesar 1328 ppm, yang artinya tingkat nutrisinya itu dalam keadaan yang baik. Nah, apabila nutrisi itu terlalu pekat atau tingkat ppm-nya terlalu tinggi, itu harus ditambah dengan air. Namun apabila jumlah ppm-nya terlalu rendah, itu artinya nutrisinya itu sangat sedikit sehingga perlu ditambah untuk pupuk AB mix-nya. Nah, salah satu perawatan tanaman hidroponik selain mengatur kadar nutrisinya itu, kita juga harus melakukan penyemprotan untuk menghindari adanya hama yang terjangkit dalam sayuran. Itu sama seperti saat kita melakukan budidaya pada tanah lainnya. Jadi penyemprotan ini menggunakan pupuk organik. Tanaman yang seperti ini tuh ciri-cirinya sudah dapat dipanen. Nah, kita udah bisa mengambil kira-kira 3 pakcoy untuk dipanen. Selanjutnya kita akan membersihkan untuk bagian akarnya. Jadi kita lepaskan dari netpotnya. Lalu kita akan menghilangkan atau membuang bagian-bagian daun yang sudah terlihat tua. Setelah dihilangkan daun yang tua, selanjutnya akan kita cuci bagian akarnya. Tapi untuk bagian rakwa yang masih tersisa itu jangan dibuang semuanya untuk menahan kelembapan dari sayur ini supaya tahan lama dalam proses pemakingan. Selanjutnya kita akan ukur dari berat sayurnya. Itu ada sekitar 256 gram. Selanjutnya kita akan packing. Pertama itu ada plastik yang disediakan. Lalu kita masukkan ke dalam plastik, bentuknya seperti ini. Selanjutnya kita akan mempres di bagian akarnya. Hasilnya akan seperti ini. Setelah seperti ini, sayur siap dipasarkan. Satu keuntungan untuk budidaya tanaman hidroponik adalah kita tidak memerlukan wilayah yang terlalu luas atau lahan yang terlalu luas untuk melakukan proses budidaya. Nah, keuntungan lainnya adalah kita dapat melakukan berbagai macam budidaya. Selain budidaya sayur di sini, kita juga dapat melakukan budidaya rumput untuk kelinci di bawah ini. Dan selain itu bisa juga kita modifikasi di bawah ini untuk kolam seperti kolam ikan. Nah, jadi dalam budidaya hidroponik, lahan yang sempit dapat digunakan untuk berbagai macam kegiatan pertanian yang dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi.